antara hamba dengan Allah. Jadi minta maaf. Kalau ada orang tidak mau sholat, misalnya ini, ada orang tidak mau sholat, mungkin karena malas, mungkin karena sibuk. Sebenarnya bukan dia yang tidak mau sholat, tapi lebih tepatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau berjumpa dengan dia. Mengerti gini bahasaku? Jadi kalau ada orang tidak sholat, dia mengatakan saya tidak mau sholat, atau malas, atau sibuk. Hakikatnya bukan dia yang tidak mau sholat, Allah yang tidak mau ketemu dengan dia. Minta maaf ini. Dengan cara apa Allah tidak mau ketemu dengan dia? Dibuat dia sibuk, tidak digerakkan hatinya, dibikin malas. Kenapa? Gak kepengen Allah ketemu sama dia. Namun kalau sudah Allah mau ketemu sama dia, biar capek tidurnya, tetap bangun jam subuh. Karena kenapa? Allah kepengen ketemu sama dia. Dibuat gampang ibadahnya, diringankan sholatnya. Kenapa? Allah senang ketemu sama dia. Allah Karim. Makanya ada saya baca hadis kemarin. Idza ghadaballah li ibadih. Idza ghadaballah li ibadih. Kalau sudah Allah murka. Anda tahu murka? Murka itu marah sama hambanya. Ba'dallahu 'anis salah wa yuridul kasra an qiraatil Qur'an. Hamba tersebut akan dibuat jauh dari sholat, dibuat malas baca Quran. Kenapa malas baca Quran? Karena baca Quran itu adalah komunikasi dengan Allah. Jadi kalau ada orang baca Quran, berarti tidak sadar lagi berdialog dengan Tuhannya. Akan dibuat malas sholat, dibuat malas baca Quran, alhamdulillah, malas berdoa. Kenapa? Allah jangankan mau ketemu, dengar suaranya Allah tidak kepengen. Jangankan mau ketemu, dengar suaranya tidak kepengen. Banyak itu, banyak. Sudah tidak sholat, tidak baca Quran, tidak pernah berdoa. Allah Karim. Allah, mudah-mudahan ya kita termasuk hamba yang masih dipandang oleh Allah. Makanya ada doa itu, warzuqna birahmatika ya arhamar rahimin. Pandang kami ya Allah, wanzurna, pandang kami dengan rahmatmu wahai Maha Allah yang penuh rahmat kepada hambanya. Ya, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya bertanya, kalau ada orang tidak mau sholat, bukan dia yang tidak mau, tapi lebih tepatnya Allah yang tidak mau ketemu sama dia. Karena Allah tidak pernah butuh dengan hambanya. Yang ada hamba yang butuh dengan Tuhannya. Ya, alhamdulillah. Salawat serta salam terus tercurahkan atas baginda Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin ala hadirat, pada kesempatan kali ini saya akan membahas al-ibadatul muhimmah fi syahri Dzulhijjah. Ibadah yang sangat dianjurkan di bulan Dzulhijjah. Jadi ini kan sebentar lagi kita masuk 1 Dzulhijjah. Kapan? Hari Selasa ba'dal maghrib. Kalau perhitungan saya itu Syawal 30, Dzulqa'dah, Ramadan 30, Syawal 29, Dzulqa'dah 29. Jadi perhitungan saya dalam ilmu falak, jatuhnya 1 Dzulhijjah hari Selasa ba'dal maghrib, insyaallah ya. Nah, makanya saya akan bahas ibadah yang sangat ditekankan di bulan Dzulhijjah. Yang pertama, sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu lebih utama
lebih besar pahalanya daripada sholat Idul Fitri. Sedangkan kenyataannya umat Islam lebih semangat Idul Fitri daripada Idul Adha. Betul apa enggak? Kalau Idul Fitri datang semua itu, Idul Adha belum tentu. Padahal Anda tahu, kullu awamirillah tujadu dalilu minal Qur'an aula minal hadis. Ingat gini, semua perintah Allah yang bersumber dari Al-Quran itu lebih utama daripada bersumber lewat hadis. Idul Adha itu lewat Al-Quran, Idul Fitri lewat hadis. Ya, perintah sholat sunnah yang lewat Al-Quran cuma 2. Ingat gini, sholat sunnah yang lewat Al-Quran cuma 2. Yang pertama tahajud, kedua Idul Adha. Kalau Idul Adha kan sudah jelas, fasholli li rabbika wanhar, sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Nah itu sholat yang dimaksud Idul Adha. Nah kalau sholat tahajud, maaf, maratibus sholatis sunnah, derajatnya sholat sunnah pertama sholat tahajud. Kenapa bisa sholat tahajud? 2 kali perintah dalam Al-Quran. 2 kali. Kalau Idul Adha 1 kali. Mana perintahnya tahajud? Pertama, fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. 1. Ayat kedua, qumil laila illa qalila, bangunlah di malam hari walaupun sedikit. 2 kali perintah itu ulama sepakat sholat sunnah paling besar pahalanya tahajud. Nomor 2 Idul Adha. Jadi tabi'i jangkit coba bandingkan nih sholat Idul Adha dengan sholat tarawih. Tidak sama. Idul Adha sama tarawih tidak sama. Jangan itu tarawih itu sholat mutlak, lebih tinggi derajatnya itu qobliyah ba'diyah yang tadi kita lakukan itu. Qobliyah biasanya selain subuh ada ba'diyah, lebih tinggi derajatnya daripada tarawih. Hanya saja tarawih kenapa bisa mulia? Karena ada di bulan khusus, di bulan mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Ya, itu jangan lalu Ki, sia-siakan Idul Adha ini ya. Nih, jangan lalu. Berikutnya, jangan kita tinggalkan khutbah kecuali darurat. Banyak orang itu sudah sholat pulang, minta maaf. Ya, hadhil khutbah bimanzilatis shalah. Khutbah Idul Adha itu derajatnya sama dengan sholatnya. Maka ulama menyampaikan man taraka khutbatah ka'annahu lam yaf'al syai'. Siapa yang meninggalkan khutbah Idul Adha berarti dicatat seolah-olah tidak melakukan apa-apa. Rugi. Ya, rugi. Jadi tahan, tunggu dulu. Habib, mau sekali Kak kencing, pergi ke kencing, kembali Ki. Habib, mau sekali Kak buang air besar, di lapangan ini tidak ada kamar mandi, baru nih dibolehkan pulang. Atau Bib, nak telepon ngak mamaku, pulang Ki. Nak telepon ngak istriku, ada penting, pulang, tidak apa-apa. Darurat, kalau darurat dimaafkan. Ya, dimaafkan. Ingat itu. Jangan sampai aneh ya, diabaikan. Berikutnya, di Idul Adha itu, maaf, disunnahkan mandi sebelum berangkat. Mandi sunnah. Apa bahasa Indonesianya? Saya niat sunnah mandi Idul Adha karena Allah. Bahasa Arab,
nawaitul ghusla min yaumil idul adha lillahi ta'ala dalam hati karena di kamar mandi. Ya itu ya, nih sunnah. Berikutnya, pakai baju yang terbagus, bukan baru. Jangan salah paham bilang harus pakai baju baru, enggak, terbagus. Minar rijal al abyad, laki-laki disunnahkan yang putih. Wan nisa adlam, perempuan disunnahkan pakai yang gelap-gelap. Yang gelap-gelap. Di kadang-kadang itu heran ya. Ada pimpinan majelis zikir di Makassar atau mungkin di Indonesia mengatakan kepada jamaahnya yang perempuan, besok pakai baju seragam putih-putih ya. Iya, betul ya? Ibu-ibunya disuruh pakai seragam putih-putih. Padahal perempuan itu makruh pakai yang terang, diantaranya putih. Lihat mikir jamaah haji di Mekah, rata-rata Indonesia itu putih-putih. Padahal sunnahnya gelap-gelap supaya tidak menarik pandangannya laki-laki. Lihat saya, rata-rata itu perempuan di Mekah baju hitam ngasih, leleng ngasih. Kalau tidak hitam minimal coklat gelap. Kita tosik deh kalau tarawih, milo, pink, orange, Hello Kitty. Nah itu, nah, beda-beda nih. Ya. Nah berikutnya, disunnahkan kalau Idul Adha, tapi dengar ki, usahakan nih pergi tak lebih jauh daripada pulangnya. Pahamlah ini. Seperti misalnya Pak Abdullah dan Ruwa, kalau mungkin ke masjid, kamu tarakir pulangnya yang dekat. Bahasa hadisnya, dhahabu bi ba'id wa ruju'u bi gharib. Perginya jalan yang jauh, pulangnya jalan yang dekat. Habib, apakah tujuannya? Kenapa kami bikin bingung? Ini bukan bikin bingung. Islam itu singkat, sami'na wa ata'na. Dengar, laksanakan. Karena hakikat agama ittiba, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pak, mau kak tanya ki, tabi'i, dengar ki. Mau kak tanya ki, apa yang paling aneh dalam Islam melebihi siwak? Siwak itu ini. Tidak ada perkara lebih aneh melebihi siwak. Kira-kira tidak kayak orang tolo-tolo orang pakai siwak. Kayak orang tolo-tolo itu. Tapi jangan mikir bahas kayak orang tolo-tolo. Nah, intinya lakukan Nabi, lakukan juga. Di situ kuncinya. Itu Sayyidina Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu pernah bicara sama batu. Batu apa nak ajak bicara? Hajar Aswad. Satu-satunya sahabat yang tidak ikhlas cium batu, Sayyidina Umar. Pak, secara logika kita ini orang berakal, ngapain cium batu? Apa nak bilang ajak Sayyidina Umar? Ya Hajar Aswad, laula yuqabbiluka Rasul, ma uqabbiluk. Dengar ki. Hei Hajar Aswad, kalau tidak pernah kau cium Nabi, tidak mau cium kau seumur hidup. Kalau tidak pernah kau cium Nabi, tidak mau cium kau seumur hidup. Jadi kita cium Hajar Aswad itu perkara paling aneh. Tapi karena itu dilakukan Nabi, tidak ada yang aneh. Ya, begitu juga pergi tak jauh, pulang tak dekat, kelihatan aneh. Emang gue pikirin yang penting ikut Nabi Muhammad SAW. Yang penting ikut Nabi. Ya, inna dina bada'a ghariba wa sayaudu ghariba kama bada. Agama ini pertama muncul dianggap aneh, kembali nanti di akhir zaman dianggap aneh. Yang begitu, cuek. Ya, mungkin kita dalam hati tak, Habib, apa ini di pundak tak taplak meja? Terserah.
Terserah mau kau bilang taplak meja, mau kau bilang spray, mau kau bilang selimut, urusanmu. Yang penting urusanku saya ikuti Nabi Muhammad SAW, selesai. Ya. Begitu Ji, agama itu simpel sebenarnya. Agama itu simpel. Bukan karena gaya, karena Nabi. Ya, itu. Paham ya? Qul dalam Al-Qur'an ini. Qul, sampaikan Nabi Muhammad kepada umatmu. Sampaikan kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, kuncinya satu, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kalau Idul Adha perginya jauh, pulangnya dekat. Ingat itu ya. Yuhibbukumullah. Allah akan cinta kepada kalian. Ya, jadi Allah akan cinta kepada kalian kalau kita ikut Nabi Muhammad. Ya, insyaallah. Berikutnya, Idul Adha disunnahkan imsak. Dengar ki, imsak. Beda itu puasa. Jangan bilang ada puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Bid'ah. Tidak ada puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Imsak. Habib, apa bedanya puasa sama imsak? Bedanya kalau puasa pakai niat, kalau imsak tidak pakai niat. Saya tidak makan tadi malam sampai subuh, itu namanya imsak karena diet. Bukan puasa. Kalau puasa pakai niat. Bisa dipahami ya? Jadi nanti hari Idul Adha disunnahkan imsak. La yakulu wa la yashrabu mundu adani subuh hatta ruju'i minas salah. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa mulai adzan subuh sampai pulang Idul Adha. Dengar sampai pulang Idul Adha, pulang khutbah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhatikan, man amsaka nafsahu anil iftar fi yaumin nahar fa alaihi thawab la ya'rifu illallah. Barang siapa, ini agak sulit ini Pak, barang siapa itu tidak tahu siapa yang punya barang. Dari dulu itu kalimat membingungkan. Barang siapa yang menahan dirinya, tidak makan, tidak minum, tidak membatalkan dirinya dari yang membatalkan puasa, mulai adzan subuh sampai pulang khutbah Idul Adha di hari Idul Adha, maka Allah anugerahkan pahala. Dengarkan pahalanya, tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Artinya apa itu? Begitu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahan ini, jangan makan, jangan minum, jangan merokok, jangan pavor. Nah itu tahan nih. Ya, sampai pulang Idul Adha. Habib, selesai mi khutbah, minum nggak di masjid. Yang penting selesai mi khutbah, boleh, tidak ada masalah. Karena intinya patokan itu bukan pulang ke rumah. Maksudnya intihail khutbah, sampai selesainya khutbah. Berbeda kalau Idul Fitri. Idul Fitri disunnahkan iftar, sarapan. Idul Fitri itu sunnah sarapan. Saya kemarin sebelum berangkat Idul Fitri bikin roti kayak dulu. Lipat satu, minum pakai kopi, berangkat. Nanti Idul Adha tidak. Ya, jadi sekali lagi tidak ada puasa tanggal 10 Dzulhijjah. Yang ada puasa tanggal 8 Dzulhijjah, namanya tarwiyah, dengan tanggal 9 Tausu'ah atau puasa Arafah. Bisa dipahami ya? Nih, kita lanjut. Yang kedua, apa saya lanjut dulu atau tanya jawab dulu? Lanjut dulu. Nah, saya selesaikan dulu ya.
Yang kedua, ibadah yang dianjurkan yang kedua adalah yaitu haji dan umroh. Ibadah haji dan umroh. Ada yang kemarin nanya sama saya, Habib, ibadah haji itu kan ibadahnya orang kaya. Katanya kalau belum haji, agama belum sempurna. Tidak ada dalilnya. Orang haji tidak mempengaruhi kesempurnaan agama. Seandainya mempengaruhi kesempurnaan agama, berarti Islam tidak adil. Mereka yang sempurna agamanya hanya orang-orang kaya. Ingat gini, tidak ada seperti itu. Yang ada hadisnya menikah. Orang yang menikah lebih sempurna agamanya daripada yang belum menikah. Ini laki-laki. Yang laki-laki. Ya, kenapa? Nabi bersabda, "Man tazawwaja faqad istakmala nisfaddin falyastakmil fi nisfil baqi." Siapa laki-laki yang menikah berarti menyempurnakan seperdua agamanya. Maka sempurnakanlah sisanya dengan ibadah. Makanya tapi laki-laki bujangan tidak pantas jadi imam tanpa ada izin dari yang sudah menikah. Misal ini, saya dalam ruangan 5 orang, 1 orang belum menikah, sedangkan dia hafal Quran 30 juz, imam, maka dia boleh jadi imam kalau dapat izin dari 4 yang sudah menikah. Lebih kuat daripada yang belum menikah. Ingat hukum fikih. Yang kedua, saya kasih gambaran. Raka'atanil mutazawwij, hadis riwayat Muslim. 2 rakaatnya orang yang sudah menikah khairum min mi'ati raka'atin ghairil mutazawwij ay al-a'zab. 2 rakaatnya orang yang sudah menikah laki-laki itu lebih besar pahalanya daripada 100 rakaat yang belum menikah. Iya, 2 rakaat yang belum menikah, yang sudah menikah lebih besar pahalanya daripada 100 rakaat yang belum menikah. Kalau urusan kesempurnaan agama. Tapi kalau haji dan umroh, enggak ya. Allah Maha Adil. Allah Maha Adil. Dengarkan baik-baik. Haji dan umroh wajib bagi yang mampu. Nah, definisi mampu terpenuhi seluruh kebutuhannya, masih belum mendaftar. Maaf ini, ada mi rumana, ada mi motorna, ada mi mobilna. Bisa mi menabung, tidak menabung untuk haji, maka setiap detiknya dituntut di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf ya, maaf ini. Karena haji bagi yang mampu. Kalau mampu tidak melakukan, dituntut ka'annahu tarkal haji. Nah, berikutnya. Haji itu bukan ibadah orang kaya. Karena biar banyak uang tapi kalau belum pikir dipanggil tidak berangkat demi Allah. Ada tetanggaku RT mendaftar ki haji 2008. Begitu 2019 datang sama saya, Habib, naik nih giliranku haji, alhamdulillah. Tolong lihat-lihati keluargaku, lihat-lihati rumahku. Jadi kulihat-lihati terus. Karena Rasul kan lihat-lihati. Masuknya itu kapan? Perhatikan kalau ada perluna. Nah, jadi 2 hari sebelum berangkat haji, dengar ki, bukan berarti dilihat-lihati begini, bukan. 2 hari sebelum berangkat haji, pergi di Tondok Puli, ada na beli. Pulangi kecelakaan dekat Napitarani. Ya, tidak sadar
1 hari sebelum berangkat berpulang ke rahmatullah. Ada mingguanna, naik giliranna, tapi tidak dipanggil. Ada juga orang, nah bayar nih haji furodah 275 juta. Sampai di Jakarta, travelnya palsu. Tidak jadi sedek berangkat. Kenapa? Banyak warna, tapi belum dipanggil sama Allah. Ada juga penjual nasi kuning, tapi penjual nasi kuning di jalan Tentara Pelajar. Ya, dengar Ki. Di Tentara Pelajar ada penjual nasi kuning. Umur ibu-ibu 72 tahun. Saya ulang ya. Ibu-ibu 72 tahun. Itu ada belik-belik nah di penjual nasi kuningnya nih. Tapi ini ku ceritakan Ki karena saya yang manasik. Ini belik-belik. Datang ini orang pasar Butung, pedagang pasar Butung beli nasi kuning, kasih Kak nasi kuning tak Bu? Iya, dibikinkan. Ada di situ belik-belik stiker Kak kecil. Itu orang pasar Butung kan tapi kan belik-belik kan. Bu, apa ini? Gambar Ka'bah. Anu nak celengangku muka ke tanah suci. Tidak bilangi haji, tidak bilangi umroh. Bilangi saja ke tanah suci. Apa yang terjadi? Nah, dapat dalil. Nah, ditepuk pundaknya sama orang pedagang pasar Butung. Siap-siap Ki 5 bulan nanti berangkat Ki haji furodah sama saya. Saya yang manasik. Ya. Ini tidak kusuruh Ki jual nasi kuning nah. Saya betul bilang Ki kalau mau kau haji jual nasi kuning kau baji-baji Ki. Tidak pernah Kak bilang begitu. Saya cuma bilang kalau sudah dipanggil sama Allah tidak ada yang tidak masuk akal. Akal tak tidak masuk. Saya pernah diundang sama Haji Isyam di Tanah Bumbu. Tidak ada pesawat waktu itu, pesawat pribadinya jemput Kak di Makassar. Pesawat pribadinya itu yang jet pribadi naik mak di situ. Pertama kali Kak seumur hidup ketemu Pak Amran Sulaiman. Karena ternyata keluarga itu naik mak pesawat jet pribadi. Ya. Sudah itu hotelnya penginapan yang mahal. Kenapa? Diundang sama orang kaya, semua ada jalannya. Sekarang pertanyaan, bagaimana nih kalau yang undang Ki Allah yang maha kaya? Masa tidak ada jalannya? Yang penting nak undang Ki pasti ada jalannya. Tapi ada tapinya. Siapa yang diundang sama Allah? Yang diundang sama Allah yang betul-betul niat untuk diundang. Dengar kini tabi. Al-farqu bainan niyah wal khayal. Perbedaan antara niat dengan menghayal itu beda. Dengar ki. Niat itu irada ma'al ikhtiar. Keinginan disertai usaha itu niat. Keinginan disertai usaha. Lihat gitu tadi, penjual nasi kuning maceleng 1 hari 5.000. Bisa kasih masuk di kepala tak? 5.000 1 bulan 150, 1 tahun 1,8 juta. Berarti kalau mau berangkat umroh 25 tahun. Kalau mau berangkat haji 60 tahun. Belum daftar tungguna. Tapi jam mikir pusing, usaha mikir saja. Nah lihat keinginan tak Allah, bukan usaha tak kesik berangkat jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib tidak bisa Kak maceleng. Kebutuhanku pas-pasan, penghasilanku pas-pasan sama kebutuhanku. Dengar kini, usaha itu tidak harus uang.
Kalau tidak mampu berusaha dengan uang, minimal ganti usaha dengan doa. Dengan apa? Doa. Tabi yang kita singgung. Kira-kira ada yang rutin berdoa enggak? Minta diundang sama Allah. Ada? Ada yang rutin berdoa minta diundang sama Allah? Jawabannya tidak ada. Ya, kenapa? Jawaban tak. Percuma berdoa, tidak masuk akal, belum tentu, tidak mungkin. Itu. Ya, coba mikir bedeng sungguh-sungguh berdoa. Sambil seraya mampu berusaha. Allah kasih kita nanti jalan insyaallah. Dengar kina, saya sampaikan ki. Nidaullah al-arba. Panggilan Allah itu 4 kali ji. Dengar ki. Panggilan Allah berapa kali? 4. 1. Nida'u ila shalah. Panggilan salat. Hayya 'ala shalah. Itu panggilan Allah itu. 2. Nida'u ilal haji wal umrah. Panggilan haji dan umrah. Itu panggilan itu. Makanya orang kalau haji umrah itu mengucapkan apa? Labbaik Allahumma. Apa artinya labbaik? Labbaik itu bahasa Bugis iye. Makassar iye ya Allah, iye ya Allah. Saya kalau nak panggil kak mamaku, Husain, sini kona. Labbaik ya Umi. Labbaik. Iye. Segera memenuhi panggilan. Panggilan ketiga, nida'u ilal maut. Panggilan kematian. Orang kalau mati itu dipanggil sama Allah berpulang ke rahmatullah. Panggilan keempat, nida'u ilal jannah. Panggilan masuk ke dalam surga. Panggilan masuk ke dalam surga. Habib, masuk neraka tidak dipanggil, dipabulintah. Masa mau dipanggil? Tidak mungkinlah di hari kiamat nanti malaikat kepada yang terhormat Bapak Fir'aun dan Qarun dipersilahkan masuk neraka. Tidak mungkinlah. Ya. Orang dipanggil itu pasti mulia gitu. Ya, jelas ya. Jadi, nah, makanya mudah-mudahan kita dipanggil sebelum dipanggil kematian. Amin. Ya. Berikutnya ibadah yang ketiga yaitu ibadah kurban. Nah, berbicara tentang kurban, saya persingkat karena nanti akan ada tanya jawab. Ini pembahasan kurban. Habib, yang mana lebih utama, saya kurban atau saya akikah? Dengar ki, saya kurban atau saya akikah? Maka jawabannya, maaf, kurban lebih utama daripada akikah kalau memang belum pernah pikir kurban seumur hidup. Dengar gitu. Ya. Misalnya begini. Kenapa? Hah? Oh, itu air. Masya Allah, tidak apa-apa, dihargai. Masya Allah, besar pahalanya. Masya Allah, batukku itu biasa ji. Karena kalau tidak batuk kak berarti mati mak. Orang mati kan tidak batuk nih. Orang hidup gitu yang batuk. Jadi kalau batuk itu rahmatnya Allah, ya. Siletingku di pesantren, yang siletingku di pesantren yang meninggal 8 orang nih. Jadi Nabi bilang temanku Husain, hati-hati kok gemuk sekali kok. Bilang kak seandainya orang gemuk duluan mati, berarti pilih kasih malaikat. Nah, itu. Otonji kurus tapi susah. Nah, susah. Itu. Saya ini tidak banyak makan, cuma banyak kali. Ya, karena banyak acara makan terus. Dalam hatiku itu wahyu itu. Waktu nak ikut sama saya, pojok kurus.
Begitu ikut sama saya, hilang ilahirna. Gak begini. Nah taruh nama. Perlu miden ruak diajak juga ceramah. Kita lanjut dulu. Kalau den ruak ajak ceramah, selesai. Nggak bisa main bola. Kita lanjut. Yang mana lebih utama, kurban atau akikah? Sekali lagi, kalau seumur hidup belum pernah kurban, dahulukan kurban. Misalnya, ada orang datang sama saya, Habib, belum pak kurban, belum pak juga akikah, bagaimana? Dahulukan ki kurban. Tapi kalau datang sama saya, Habib, mau kak kurban, mau kak akikah? Lalu saya bertanya, sudah mikir pernah kurban? Sudah mi, akikah mikir dulu. Paham maksudnya ya? Kalau belum pernah seumur hidup kurban, dahulukan kurban. Kalau pernah mi, boleh berpindah ke akikah. Kenapa? Pertama, karena kurban itu perintahnya lewat Al-Quran. Kalau akikah perintahnya lewat hadis. Jelas ya? Nah yang kedua, kurban itu waktunya cuman singkat. 4 hari gitu kurban itu. Tanggal 10 hari Jumat, nanti tanggal 6 bulan 6 itu kan tanggal 10. Tanggal 11 Dzulhijjah hari Sabtu. Tanggal 12 hari Ahad. Tanggal 13 hari Senin. Masuk maghrib hari Senin tidak bisa mimak kurban. Karena perpindahan tanggal Islam itu azan maghrib. Azan maghrib, ya, dengar itu. Kalau akikah kapan saja bisa. Tidak ada batasnya akikah, kapan saja bisa. Bahkan dengar ki, perbedaan kurban sama akikah. Kurban kata Rasulullah dalam hadis, ma fil udhiyah lima ba'dal maut illa al-aqiqah. Ini. Pasti banyak yang protes ini. Tidak ada kurban bagi orang yang sudah meninggal kecuali akikah. Perhatikan, tolong. Tidak ada kurban bagi orang yang sudah meninggal kecuali akikah. Habib, tapi banyak orang yang kurbankan keluarganya sudah meninggal. Al-Imam Syafi'i dalam kitab Mu'atta mengatakan jangan dicaci, jangan ditolak, jangan dikomentari. Kenapa? Man fa'alal udhiyah lima ba'dal maut ya'udu thawab li sahibil mal. Barang siapa yang berkurban niatnya untuk yang sudah meninggal, kembalilah pahalanya kepada si pemilik uang. Berarti tetap sah. Paham sampai sini? Habib, bagaimana caranya saya kurbankan orang tuaku yang sudah meninggal? Jangan panik. Dengar ki, contoh saya nih. Saya ini ayahandaku tercinta sudah berpulang ke rahmatullah. Saya ulang, bapakku meninggal kasihan ke rahmatullah sekitar 334 hari yang lalu. Kenapa saya ingat? Karena 8 bersaudara berjanji hatamkan Quran setiap hari 30 juz selama 1 tahun. 8 bersaudara. Nah, perhatikan. Meninggal bapakku, mau kurbankan. Bagaimana? Saya datang ke masjid, kurbankan atas nama saya, Husain Ahmad Al-Hamid. Lalu pulang, saya angkat tanganku, ya Allah, saya niat kurban di Masjid Al-Ikhlas, niatku pahalanya untuk ayahanda tercinta Ahmad Ali Al-Hamid. Sekarang pertanyaan saya, yang sampaikan pahala tukang potong, panitia, atau niat? Nah, selesai. Jadi jangan ki mau paksakan nih kurbankan orang yang sudah meninggal. Habib, pernahkah dengar ceramahnya Syekh Ali Jabir? Syekh Ali Jabir pernah ceramah kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Rasulullah, pernah kurbankan Rasulullah setelah wafatnya. Itu tidak salah.
hadisnya kuat, hadis sahabat, tapi jangki salah paham. Begini ceritanya. Jadi semua ada cerita sejarahnya. Nabi berucap, Idul Adha itu bulan berapa kalau Islam? Dzulhijjah, bulan 12. Dengar kini, bulan 12. Di bulan 12 Nabi berkata begini, perkataan Nabi, Law ballagani umri ila sanatil ati la fa'altu udhiyah. Kalau Allah panjangkan umurku sampai tahun depan, saya akan kurban. Berarti Nabi seolah-olah bernazar. Dengar ki, seolah-olah bernazar, kalau sampai umurku tahun depan, maka saya akan berkurban. Tapi apa yang terjadi? 3 bulan setelah Nabi bicara, meninggal. Nabi kan meninggal bulan 3. Lahir Nabi hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Wafat hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Sama itu. Tanggal, hari, bulan lahirnya Nabi sama tanggal, hari, bulan wafatnya Nabi. Rabiul Awal itu bulan 3. Wafat Nabi bulan 3, itu pertanda Nabi sendiri tidak tahu ajalnya. Tidak tahu kapan meninggal. Apalagi kita. Nah, apa yang terjadi? Dengar Ki. Saya ulang nah. Bulan berapa Nabi bicara? Bulan 12. Nabi meninggal bulan 3. 6 bulan setelah Nabi bicara, meninggal, menyusul putri tercinta. Siapa? Istrinya Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah Zahra al-Batul binti Rasul. Sayyidatuna Fatimah itu meninggal 6 bulan setelah Nabi meninggal. Kenapa bisa? Waktu meninggal Nabi tidak nafsu makan. Tidak nafsu makan. Meninggal bulan 9. Bulan 9 itu berapa? Ramadan. Nah, setelah 3 bulan masuk Dzulhijjah, Sayyidina Ali nak kurbankan Rasulullah. Sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib. Karena Nabi bilang, kalau umurku dipanjangkan, kalau tidak berarti tidak. Nah, kenapa Sayyidina Ali nak kurbankan Nabi? Apa ya bahasanya ini? Wasi'i. Apa ya istilahnya itu wasi'i? Menenangi apa nih? Kepikiran nih, apa ya? Apa ya? Kayak apa ya bahasa Indonesia tidak kudapat nih. Wasi'i. Mengharap ya apa? Kepengen sekali mewujudkan niatnya Nabi sebelum wafat gitu. Karena didengarkan langsung Sayyidina Ali. Buktinya waktu itu Sayyidina Ali tidak nak kurbankan istrinya. Padahal istrinya 3 bulan yang lalu meninggal dunia. Tidak nak kurbankan. Pak, seandainya boleh mengkurbankan orang yang sudah meninggal, maka orang yang pertama kau kurbankan siapa? Nabi Muhammad SAW. Pasti kutulis di situ. Almarhum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini minta maaf kali, minta maafkan. Nah, berikutnya saya percepat. Habib, boleh tidak memakan hewan kurban? Nih, boleh tidak makan hewan kurban? Hewan kurban boleh dimakan dengan satu syarat, yaitu jika sudah dimasak. Ya, karena kalau belum dimasak, jangkit dulu makan. Ya, itu. Perhatikan, ini canda ini, belum, bukan. Ini bukan. Dengar Ki. Kurban itu ada 2. Ada yang tidak boleh dimakan, ada yang sunnah dimakan. Saya ulang. Kurban ada 2. Ada yang tidak boleh dimakan, ada yang sunnah dimakan. Apa yang tidak boleh dimakan? Kurban wajib. Habib, ada kurban wajib? Ada. Apa contohnya? Nazar, matinjak. Contoh, kasih contoh ini. Ada arisanku sama dendroa. Arisan, andel, bilang sama
Kak Abdullah den Roa, kalau naik besok hari Sabtu bulan depan mak kurban. Ternyata besok naik betul ki hari Sabtu. Kenapa bisa? Saya mami belum naik. Pecah pureng, apa nggak bisa nih? Nah, aku lupa itu bilang saya mami belum naik. Bu, penghabisan bu. Iya. Nah, akhirnya mak kurban mak berapa? Kurban di masjid ini 2.300.000. Dapat berapa kilo? 7. Oke. Dapat mak 7. Saya titip 2.300.000, dapatkan 7 kilo. Dengarkan. 7 kilo. Ini 7 kilo. Haram, tidak sah, tidak boleh dimakan oleh siapa? Saya, si pemilik uang, dan semua keluargaku yang wajib kunafkahi. Siapa itu? Istri, anak-anak. Saudara boleh, karena saudara tidak wajib dinafkahi. Jadi kalau ada orang nanafkahi saudaranya, bukan kewajiban, kebaikan. Jelas ya? Itu. Ini. Jadi yang tidak boleh saya, istri, dan anak-anak. Tidak boleh. Biar misalnya begini, kusur tetanggaku, ini daging, ambil mie, bikin mau kecoto nah, airnya ji kuambil. Tidak kuambil ji dagingnya, airnya ji. Tetap tidak boleh. Kalau namakan dagingnya biar sedikit, bukan berdosa. Saya ulang nah, bukan berdosa. Kurbannya tidak sah, wajib mengulang kembali. Karena kurban nazar alias wajib tidak boleh dimakan pelaksana kurban. Sampai situ jelas? Nah, berikutnya ada kurban sunnah. Kurban sunnah. Apa kurban sunnah? Ya lawannya wajib. Tidak nazar kayak Anda ini semua tiba-tiba kurban sunnah. Nah, maka dagingnya sunnah dimakan. Ada orang bilang begini, kurban anak jatahku 7 kilo jamu aku kasih kak, ikhlas kak saya, tak talekan. Sekarang saya mau tanya, siapa manusia paling ikhlas di dunia? Siapa manusia paling ikhlas di dunia? Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan, apakah Nabi namakan dagingnya? Namakan. Apa Nabi bilang Nabi? Kuli min lahmil udhiyati ya Aisyah fa innahul barakah wad dawa. Wahai Aisyah, makan daging kurbanmu karena itu berkah plus obat. Berkah plus obat. Dengarkan. Nah, tapi ada tapinya. Dengar kita. Tak bang kakak dengar di Masjid Al-Ikhlas ini 7 kilo. Yang kita salah paham nah, bukan untuk kita semua itu. Nah, suruh jiki panitia kasih kesempatan bagi. Bukan kita semua. Nabi itu kodok nah bawa pulang dagingnya antara paha dan kaki nah kambing. Apa ini? Betis. Antara betis dan pahanya kambing satu jina, bukan 4 nah, satu jina. Dikira-kirakan sama ulama 3 kilo. Betis pahanya kambing itu kurang lebih 3 kilo. Kambing nah kambing, bukan betis dan pahanya Habib. Kalau betis dan paha itu ini 8 kilo apa? Lebih. Nah, perhatikan. Ini betis dan pahanya kambing, nah bawa pulang Nabi. Itu pun tidak namakan semua. Yang kita paham nah, yang kita paham. Yuqatta fasar al-asghar. Nah potong-potong kecil ki Nabi. Dengar ki. Nah potong kecil sampai menjadi kecil, yatbah. Nabi masak. Nah masak ki Nabi. Dengarkan. Tsumma yuqassim ila jiran. Nabi nabagi sama tetangga. Karena Nabi itu bilang, kalau masak kok kasih banyak air, nah kasih tetangga. Nah, sudah mina bagi, sisa sedikit. Sedikit. Fabagya Galil. Tagalan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah bertanya, ya Rasul, bagai tagalilan jidda milahmik. Sedikit sekali lu sisakan daging tak.
bukan protes bukan protes manja-manja. Apa Nabi? Dengarkan jawabannya Nabi. Aktsarus thawaban minal udhiyah liman agala qalilan. Yang paling besar pahalanya berkurban yang makan paling sedikit. Saya ulang, yang paling besar pahalanya berkurban yang makan paling sedikit. Saya pertegas, kurban ini pesta daging atau pesta sedekah? Jangan lupa tetep layar guys, share dan dibagikan Sedekah kajian ini, semoga menjadi amal ini jariah. pesta sedekah. Jangan sampai banyak itu orang suka bilang begini, ini Idul Adha saya sakit naik tensiku, to balalanya orang balala. Karena sepengetahuan saya Idul Adha tidak naik tensiku. Karena kenapa? Istriku waktu awal-awal pengantin baru 1/2 kilo disuruh masak. Lama-lama pini ada anakku, dia bilang istriku kalau 1/2 kilo kurang, yuk 1 kilo. Saya dapat dari Kodam 50 kilo, Polda 100, Royal Spring 45 kilo di luar. Ya, Citraleng ada ton apa. Tapi apa aku bilang istriku, kalau mau masak lebih 1 kilo tidak kuhalalkan dunia akhirat, ku bagi kembali ki santri, tetangga yang butuh dan lain sebagainya. Ingat gini, ini momen sedekah, bukan momen pesta, bukan tusuk sate diperbanyak, sedekah tak diperbanyak. Ingat kina nasihatnya ulama, dengar gini, tabi ku sampaikan kina, kenikmatan dunia itu 10 senti, mulai dari bibir sampai ke tenggorokan. Berapa senti? Kurang lebih 10 ya. Kalau lewat di sini sama, mau daging, mau tempe, mau ikan kering, mau tahu sama nih. Ini gini 10 senti. Yang kesik berkelahi ini 10 senti. Jangan lalu kita berambisi nafsu yang sesat. Siapa bilang Pak makan daging bikin sehat? Ya kalau halal. Kalau tidak halal, hati-hati. Minta maaf. 7 kilo. Kubayangkan kalau satu keluarga kurban 49 kilo. Nah bawa di rumah tidak bisa tertutup kulkas na pasai, na isolasi. Nah tulis di pintu hari Senin coto, hari Selasa palu basah, hari Rabu kondro, hari Kamis rawon, hari Jumat sate, hari Sabtu rumah sakit, Minggu kuburan, Senin takziah. Aling-asing balala. Ada orang Pak minta maaf kayak ini 3 bulan nih sudah Idul Adha masih makan daging. Ada orang. Astagfirullah. Saya ku sampaikan kena minta maaf kayak ini. Ini dengar ki. Ini yang ku keriti yang berkurban. Apalagi tidak berkurban ini banyak tuna mau pulang. Datangi bawa karung kosong pulang anjari sinterklas. Datuk kenapa bisa penuh itu karungnya? Wallahi mau kasih makan enak anak istri tapi tidak sadar bara api dibawa pulang. Makanan haram itu bara api di hari kiamat. Na'udzubillahi min man angkalal haram asad jawarihuhu sya'am aba alima amlam ya'lam. Barang siapa yang makan makanan haram pasti, kata Nabi, pasti bermaksiat anggota tubuhnya. Mau tidak mau, tahu tidak tahu, pasti bermaksiat. Jadi kalau ada orang makan haram pasti bermaksiat, karena makanan haram akan membentuk saripati untuk diciptakan oleh Allah bermaksiat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga sama Allah. Ya, ini yang kukeriti itu yang berkurban, apalagi tidak berkurban.
Nah ini ya, ini minta maaf mami karena minta maaf mami. Nah makanya usulkan den ruak sama semua pengurus Pak Ketua, tapi kalau dibagi tuh dagingnya sama orang miskin, sama pelaksana kurban, jangan daging semua. Ilmu saya di pesantren, di masjid, maaf di masjid itu 80-20. 80% daging, 20% tulang. Supaya tulang semua terbagi. Artinya itu kan tulang ada tonggi dagingnya. Ya, jadi 2 kali timbang itu Pak Ketua. Jadi nanti 8 ons dulu ditimbang daging, pindai 2 ons tulang diikat nih. 1 kantong 1 kilo itu 80-20. Insya Allah banyak kupon yang terbagi. Kalau tidak seperti ini, banyak sinterklas. Pasti banyak sinterklasnya. Itu naudzubillah dzalik. Mungkin ada mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Bersilahkan dengan hormat, silakan. Sambil dibagi konsumsinya. Bismillah, mohon maaf. Wahyu, dibantu Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya. Mana mic-nya? Oh ya. Berau. Siapa atas nama? Beranak tak di mana? Oh, kita mau kurbankan di sini. Ya, apakah anak tak sudah menikah apa belum? Sudah. Oke. Kalau sudah menikah, labudda bil idin, wajib dengan izin. Jadi izin itu sekedar ikhbar, penyampaian. Nah, kukurbankan Ki Naknah di Makassar. Oh iya Pak, terima kasih. Sudah. Sudah berarti sah, boleh. Boleh. Oh, kalau keadaan enggak apa-apa, mau milih apa gitu. Ya. Artinya disunnahkan makan kalau memungkinkan gitu. Kalau tidak memungkinkan tidak usah dipaksakan gitu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siap. Ini mengenai sholat Idul Adha di hari Jumat, dan otomatis di hari itu ada 2 khutbah Idul Adha dan khutbah Jumat. Nah itu bagaimana penjelasannya Ustaz? Katanya kalau sudah mengikuti khutbah Idul Adha sudah gugur kewajiban sholat Jumat atau khutbah Jumat. Nah, demikian. Oh ya, sama sekali tidak ada kaitannya. Sama sekali tidak ada kaitannya, karena kalau kita mau mengatakan seperti itu, maka tentunya kalau sudah bikin sholat sunnah, untuk apa sholat wajib? Kau belikan sholat sunnah. Kalau sudah bikin sholat sunnah, untuk apa sholat wajib? Tidak ada kaitannya. Sholat sunnah ya sholat sunnah, sholat wajib ya sholat wajib. Begitu juga dengan Idul Adha. Idul Adha sholat sunnah, khutbahnya juga sunnah. Maka tidak ada kaitannya dengan yang wajib. Tidak ada, tetap wajib. Malah termasuk kesesatan kalau dia Idul Adha
hadir khutbah, hadir sholat, tidak hadir Jumatan. Bala itu. Lebih baik tidak hadir Idul Adha, tidak hadir khutbah Idul Adha, tapi hadir Jumatan karena itu wajib gitu. Gitu. Ya, Allah a'lam. Ada lagi? Ya. Siap, siap. Dahulu. Siap. Kasih. Iya, iya. Kasih. Ada lagi bertanya? Ada satu hal saya mau sampaikan sama Pak Ketua selaku perwakilan pengurus. Tabek Pak Ketua, itu kulitnya sapi tidak boleh dijadikan bayaran. Jadi harus disedekahkan. Jangan sampai itu kulit menjadi bayaran atas upah pemotongan atau pengulitan. Jadi ongkos ya kasih. Ya, jazakumullah. Ongkos biaya sendiri, sedekahnya kulit sendiri. Maka kulit itu usulku saya lebih baik dijual. Setelah dijual, uangnya nanti dibelikan beras untuk orang-orang miskin gitu. Karena kalau kulit mau dikasih tukang potong semua, tidak merata itu sedekahnya. Tidak merata. Itu kan sedekah disunnahkan merata. Berapa sapi biasa di sini? 10 kulit diterima sama satu orang. Banyak sekali. Nah, alangkah indahnya kalau dijual, lalu uangnya dikumpul, setelah itu disedekahkan berupa uang atau beras. Yang penting harus disedekahkan, tidak boleh jadi bayaran, ya insyaallah. Ada lagi pertanyaan? Ibu mungkin bertanya. Lalu itu nak saya sampaikan Ki, yang berkurban dimakruhkan potong kuku, kumis, jenggot, rambut, apapun itu yang nempel di badan mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai dipotong sapita. Ya, kalau misalnya dipotong sapinya tanggal 12, berarti tunggu dipotong. Ya, itu makruh, bukan haram, makruh. Tapi jangan diremehkan. Kenapa? Karena diharap itu anggota tubuh menjadi saksi di hari kiamat melakukan kurban. Begitu. Berbeda kalau orang head makruh juga potong rambut dan potong kuku kalau head, apalagi juga orang junub sudah berhubungan suami istri, karena diharapkan tidak menuntut di hari kiamat. Nanti itu anggota tubuh yang lepas menuntut, ya Allah saya lepas dari jasad dalam keadaan junub, dan dia akan menuntut di hari kiamat itu. Beda itu ya orang head. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dan ingat ya, ada kupon juga nih, Tabek. Ada kupon untuk orang miskin, ada. Nah, saya pertegas, kupon untuk orang miskin yang dibagi, yang mau dibagi ceritanya ini, haram diperuntukkan ke non-muslim. Karena kenapa? Taukil ila mahallil ibadah, perwakilan ke tempat ibadah itu hukukul muslimin, haknya orang muslim. Tapi kalau yang 7 kilo tadi itu, 7 kilo tadi kita mau kasih orang non muslim, halal karena milik takmi pribadi. Sedangkan yang ada di masjid itu amanah dari pemilik kurban, hukum asalnya wajib kepada sesama muslim. Berbeda kalau seandainya kurban pribadi di rumah. Saya kurban di teras rumahku sapi, lalu kubagi kepada tetangga muslim non muslim, kaya tidak kaya, halal. Kenapa? Karena saya yang punya pribadi. Nah, kalau yang dititip di masjid, panitia
tidak punya wewenang menyerahkan kepada non-muslim. Ya. Ada lagi? Cukup? Ya, mari kita tutup doa ya, panjang umur setelah afiat. Sekedar penyampaian Kak Haji, kalau belum aktif, nanti kalau memang berkehendak pengajian ini bisa ahad pertama dan ahad ketiga. Ya, ahad pertama dan ahad ketiga, karena ahad pertama sementara belum mengaktifkan pengajiannya. Nah, memanfaatkan itu momen, kalau memang diizinkan tanggal 1 bulan depan sebelum lebaran saya masih datang, kita akan bahas peristiwa-peristiwa yang terjadi mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah, dan apa keutamaan puasa, dan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lain yang dianggap penting dalam kurban insyaallah ya. Mari kita tutup doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala al-'afwa wal-'afiyah wal mu'afati daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma anta ta'lamu 'alam kaifa haluna wa hajatuna faqdi jami' hajatina fid dunya wal akhirah wa yassir lana jami' umurina fid dunya wal akhirah warzuqna imana wa tawfiq wa tawfiq al-musallina fi iqamati salah bil jamaah fil masjid wa iqamati siyam zakah wa iqamati al-hajj wal umrah li ziyarati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi qira'atil Qur'an wa dhikr salatin Nabi bil khusyu' wa tadabbur wa kadzalika al-udhiyah wal qurban fi kulli sanah. Allahumma ajirna min jamil balaya wal fitnah ma haram wa ma batan, min jamil musibah, min jamil sayiat, min jamil masalah, min jamil ma'asi wa dhunub saghira wa kabira habatina wa dhahiriha. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Iya kenal dia. Sekian, terima kasih, jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek ya. Terima kasih yang sudah mengikuti live pada kesempatan ini.